Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min ilmina ila wa min ilmika iradatina ila iradatika wa min iradatina ila bi iradatika rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar sirril asrar wa tiryaqil aghyar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihi al-athhar wa alihi al-athhar ashabihil akhyar ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna qad kharajna, ya Allah, sesungguhnya kami telah keluar min haulina, dari daya upaya kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ila haulika, kepada daya upayamu dan kekuatanmu. Dan kami telah keluar dari ilmu kami menuju ilmumu, dan kami keluar dari keinginan kami menuju keinginanmu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang bab 15. Iya, Ustaz. 15 ya. Ini bagus-bagus ini babnya, alhamdulillah. Oke, baca Raju, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Adab-adab pergaulan. Saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersaudara di dalam agamanya merupakan salah satu ibadah yang paling mulia dan buah dari akhlak yang baik. Keduanya pun merupakan hal yang terpuji. Tentang akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Oke, cukup sampai situ dulu. Bab fi adabis suhbah, adab dalam pergaulan atau bersahabat. As-suhbah itu artinya sahibah itu menemani, mengiringi, membersamai ya. Sahibah. Membersamai. Yang kemudian bergeser lagi menjadi pemilik, misalnya sahibul bait, membersamai rumah, mengiringi rumah, bersahabat dengan rumah, memiliki rumah. Nah, at-tahabubu fillah, ketahuilah bahwa saling mencintai karena Allah. Alasan mencintainya karena apa? Karena Allah, bukan karena satu alma mater, bukan karena hobinya sama, bukan karena sukunya sama, sama-sama Madura, sama-sama Sunda, sama-sama Jawa. Kalau basis bergaul sama orang karena itu semua, berarti belum tahabba fillah, belum mencintai karena Allah. Ya, karena satu majelis, karena satu grup, berarti belum mencintai karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Lihatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik alaihi. Lihat misalnya, ini bukan berarti kalau saya ngasih contoh ini gampang dipraktekin, karena saya juga nggak bisa meraktekin, sulit. Nggak semua yang kita omongin bisa dipraktekin, sulit ya. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW? Ketika dilemparin orang-orang di Taif kan, dilemparin sampai berdarah. Datang malaikat Jibril alaihissalam kan. Datang itu bawa 2 malaikat penjaga gunung ya. Jadi ada 2 gunung di Taif dan di Mekah itu ada 2 gunung. Dan Mekah itu kan lembah.
Kata malaikat Jibril, kalau kau mau aku perintahkan 2 malaikat ini. Untuk apa? Untuk menimpa Taif. Untuk menimpa Taif. kaum Taif, Bani Sakif ya. Bani Sakif tuh, kaum Taif tuh Bani Sakif, orang-orang Taif. Bayangin, dilemparin sampai berdarah. Dilemparin sampai berdarah. Bukan dijarah patung Iron Man-nya, dilemparin sampai berdarah. Ya. Sampai berdarah. Makanya saya bilang, ini mah bukan gampang dipraktekin. Ya, bukan gampang dipraktekin ini. Dilemparin sampai berdarah. Bukan lagi digugat ijazahnya, dilemparin sampai berdarah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan. Fa innahum qaumi, mereka adalah kaumku. Coba tuh lihat. Apa alasan Nabi bilang mereka kaumku? Padahal Nabi udah dilemparin sampai berdarah. Diusir, dilemparin sampai berdarah. Lalu begitu Nabi dapat tawaran untuk membinasakan dan membumi hanguskan kaum Taif, Bani Sakif, Nabi bilang, jangan, mereka kaumku. Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi tidak menerima tawaran itu? Satu jawabannya, karena Nabi mencintai kaum Taif karena Allah. Selesai. Apa sih? Dapat apa sih dari kaum Taif? Enggak ada. Kalau saya datang ke sini ya alhamdulillah. Karena dibikinin teh, Malik juga transfer, alhamdulillah. Tapi kalau saya di sini ditimpukin, ya ogah amat, kayak nggak ada tempat ngajar lagi aja. Kan gitu. Alhamdulillah. Disambut kita dengan sangat baik, alhamdulillah. Ya. Jadi alasan kita ke sini apa? Ya karena disambut dengan baik. Tapi Nabi nggak disambut dengan baik. Dan ditawarin, kalau mau tak binasakan itu kaum Taif. Dikasih tawaran. Nabi bilang, jangan. Fa innahum qaumi, mereka adalah kaumku. Wa inni arju ayakhruju min aslabihin man ya'budunallah. Dan aku berharap akan keluar dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah. Jadi kenapa Rasul nggak mau membinasakan kaum Taif? Karena berharap mereka itu melahirkan orang yang menyembah Allah. Jadi apa alasan? Karena mencintai kaum Taif karena Allah. Ahli surga ini, orang yang bisa begini sudah pasti ahli surga. Gitu ya. Nah, jadi lepaskan itu semua. Apa? Hobinya sama, jadi kompak. Jadi loyal. Alma maternya sama. Apalagi? Sukunya sama. Lepaskan itu semua. Kita mencintai orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat berat. Tapi kita berlatih. Bukan berarti kalau ngasih contoh gampang dipraktekin, ini berat lah. Tapi kita tetap harus berusaha meniru. Ya, itu namanya tahabba fillah, mencintai karena Allah. Ya. Kapan terbuktinya? Ya terbuktinya saat kita berlaku baik sama orang dan kita nggak dapat feedback, itu baru kelihatan. Bener nggak cintanya kepada Allah? Mencintai orang tuh karena Allah tuh bener apa tidak? Ya. Nah, itu namanya tahabba fillah. Itu banyak ya, kisah itu banyak, sangat banyak. Bagaimana Nabi itu
Ya kan? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ada rumus sederhana. Walaupun ini nggak mewakili seluruh sifat Nabi, tapi rumus sederhana yang bisa kita praktekkan. Perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan, dah itu kuncinya. Perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan. Kita pengennya diperlakukan kayak bagaimana? Perlakukan orang seperti itu. Ya. Wal ukhwah fi dinihi, dan bersaudara fi dinihi, di dalam agamanya. Bersaudara di dalam agamanya. Ini yang disebut dengan ukhwah islamiyah. Al-ukhwah al-islamiyah. Apa maknanya ukhwah islamiyah? Yang pertama, persaudaraan sesama muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Dan persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Persaudaraan sedarah beda agama di akhirat terpisah. Persaudaraan semuslim enggak sedarah di akhirat bersama. Gitu ya. Itu pertama. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah itu artinya bersaudara berdasarkan ajaran Islam. Ada sih muslim sama muslim bersaudara, cuman bersaudaranya untuk jadi calo. Berarti dia dua muslim yang bersaudara bukan karena ajaran Islam, tetapi karena nyari untung. Bedain ya. Bersaudara se-Islam dan bersaudara dengan ajaran Islam. Bersaudara dengan ajaran Islam bisa dilakukan dengan orang non muslim, tetapi dilakukan dengan cara-cara Islam. Jujur, setia, menjaga amanah, itu kan ajaran Islam. Siapapun yang bersaudaranya asasnya seperti tadi, saling tolong menolong dalam kebaikan, itu berarti bersaudara dengan ajaran Islam. Muslim sama muslim tapi kompak buat bohong. Muslim sama muslim tapi kompak untuk berbuat maksiat. Oh, berarti dia bersaudara bukan dengan ajaran Islam, walaupun yang melakukan adalah muslim. Nah, ini bedain ukhuwah Islamiyah. Min afdalil qurabat, mencintai karena Allah dan bersaudara karena Allah, itu adalah di antara cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Berarti ini ibadah sosial namanya. Ya, ibadah sosial. Bagaimana cara kita mencintai karena Allah kalau kita nggak pernah ketemu orang? Bagaimana caranya kita ukhuwah Islamiyah kalau nggak pernah ketemu orang? Berarti kan harus ketemu orang. Nggak tinggal sendiri di dalam gua. Berarti bersosial. Gitu ya? Nah, bersosial. Tahabba fillah wal ukhwah fi dinihi min afdalil qurbat. Wa huwa samratu husnil khuluqi, dan itu adalah buah dari akhlak yang baik. Buah dari akhlak yang baik. Ciri dari akhlak ini, akhlak yang baik itu seperti pohon ada buahnya. Karena ada juga pohon yang nggak punya buah. Jadi kalau ibadah kita itu adalah pohon,
iman itu adalah akarnya. Jadi akar iman itu menumbuhkan ibadah, kan gitu. Kenapa kita sholat? Karena beriman. Kenapa kita puasa? Karena beriman. Kenapa zakat? Karena beriman. Kenapa baca Quran? Karena beriman. Jadi akarnya iman, yang tumbuh di atasnya, batangnya namanya pohon. Itu adalah ibadah. Ya. Nah, kalau pohon itu ada yang ada buahnya, ada yang tidak ada buahnya. Pohon yang bagus ada buahnya. Pohon kalau nggak ada buahnya nyampah doang. Beringin buahnya sih ada, cuman siapa yang makan buah beringin? Cuman adem doang kan? Adem sama tempat tinggal kelelawar, kuntilanak, genderuwo. Menyampah doang. Pohon beringin kan? Ya adem sih adem. Cuman nggak ada yang nikmatin buahnya. Ya. Logo partai. Nah, jadi ciri pohon yang bagus adalah akarnya kuat, pohonnya menjulang ke langit dan berbuah. Lebih bagus lagi kalau buahnya tanpa musim. Sosialnya baik adalah buah dari ibadah. Pohon ibadah. Pohon ibadah memiliki buah. Kalau dia bagus ibadahnya, pohon itu bagus, ada buahnya. Buahnya apa? Sosialnya baik. Jadi yang di Twitter, yang di Instagramnya, followernya isinya hater semua, mungkin bersosialnya kurang baik. 1000 followersnya, yang 990 tuh haters. Atau dia sendiri suka ngebully orang. Di dunia maya aja yang paling gampang bergaul, nggak dianggap orang dia, apalagi di dunia nyata dia. Gitu ya. Nah, itu dunia jadi-jadian, itu dunia siluman itu. Dunia maya itu dunia siluman. Kalau pengen membuktikan diri kita siapa, buktikan di dunia nyata ini. Ya. Nah, dunia maya adalah dunia di mana orang merekayasa hidupnya sesuai keinginannya. Dia pengen hidup, misalnya ada orang mimpi halu seperti Barbie, itu hidupnya di dunia maya dia. Di dunia nyata kan nggak ada Barbie ya. Nah, dunia maya, dia foto, gitu ya. Nah, Samratul khuluq wa kilahuma mahmudani, kedua-duanya itu sangat terpuji. Apa itu yang terpuji? Saling mencintai karena Allah dan bersaudara di dalam agama Allah. Itu ya, itu afdolul qurubat. Afdolul qurubat. Nah, itulah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuh ngerasanya sama Nabi itu setara. Gak ada apa itu. Nabi itu sulit dijangkau tuh nggak ada. Mereka setara. Mereka nyangkul, Nabi nyangkul. Mereka lapar, Nabi lapar. Itu, ya. Nah. Walaupun para sahabat sangat memuliakan Nabi, tapi Nabi itu berusaha untuk apa? Membaur atau setara dengan sahabat-sahabat. Ya. Jadi jangan apa eksklusif. Merasa hebat sendiri. Ya, merasa hebat sendiri. Nggak ada orang hebat sendiri, itu nggak ada. Kiai hebat ceramah 2 jam nggak ada yang nonton, gila apa? Jadi hebatan kiai apa hebatan yang nonton? Dan yang nonton 2 jam nggak ada yang ditonton, ya gila juga kan? Sama-sama gila jadinya. Apa yang ditonton nggak ada yang ditonton? Ngapain ditungguin nggak ada yang ditonton? Ya kan gila namanya. Nah, kiai ceramah nggak ada yang nonton. Itu kenapa itu kiai ceramah? Lah sendirian, nggak ada yang undang kali.
Begitu kan? Gladi. Gladi bersih. Ya. Jadi siapa yang hebat? Yang nonton ada, yang ceramah ada, mic-nya nggak ada. Kerja bakti kayaknya, teriak-teriak. Jadi hebatan tukang mic apa tukang siapa? Ya. Nah. Jadi jangan merasa eksklusif. Ya. Nah, manusia suci itu hanya nabi. Manusia suci hanya Nabi. Manusia suci. Tidak berdosa. Nabi tidak berdosa. Ya. Selain nabi bisa berdosa, bisa bertaubat. Tapi tentu ada orang-orang yang telah menempuh jalan spiritual yang sangat-sangat ketat dan tinggi. Mereka memiliki derajat spiritual yang tinggi. Ada orang seperti itu. Seperti orang, ini badan kita kan biasa-biasa aja. Ada orang yang ototnya sampai kebentuk. Berarti dia menempuh jalan apa? Jalan fitness treatment yang luar biasa. Yang kita nggak tempuh. Sehingga badannya beda sendiri. Ada orang yang wawasannya cerdas luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari dia paksa diri untuk membaca. Sehingga dia hafal ratusan buku, puluhan buku. Yang jauh di atas kita kelasnya dalam wawasan. Ada orang seperti itu. Nah, dalam spiritual juga ada orang yang menempa dirinya untuk menahan syahwat. Sehingga dia mencapai tingkat spiritual tertentu. Ada, ya. Nah, walaupun manusia tidak sempurna, tetapi manusia bisa apa? Bisa treatment maksimal untuk mencapai derajat yang tinggi, bisa. Nah, misalnya treatmentnya gimana nih? Misalnya mau treatment ngerekam kata-katanya selama 1 hari. Nah, kira-kira ada nggak omongannya yang jelek? Dia mau treatment kayak gitu. Diperiksa. Wah, ternyata masih banyak nih kata-kata yang nggak bagus nih. Edit. Ya, paksa dirinya. Bisa aja orang kayak begitu. Ya. Nah, amma husnul khuluq faqala ta'ala, adapun tentang akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai nabi berada di atas akhlak yang agung. Jadi ini akhlak yang agung, nah nabi itu di atasnya, bukan di akhlak yang agung, di atas. Ini ya. Jadi kalau pengen nyontoh siapakah orang yang terbaik, manusia terbaik untuk dijadikan sebagai tujuan cita-cita pencapaian adalah Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Ya, keberhasilan sejati adalah keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mau kita tiru, siapapun. Kita mau niru siapa? Influencer siapa yang mau kita tiru? Nggak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Ya, Nabi Muhammad itu di atas akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang agung. Semuanya. Jadi Nabi itu kalau akhlaknya baik itu Nabi salah. Nabi itu akhlaknya yang terbaik, di atas yang terbaik itu Nabi. Kalau kita akhlak baik aja udah bagus kita. Ini kita nih orang nyerempet mobil kita nggak marah, itu udah bagus. Kita marah aja cocok. Kita nggak marah, udah keren banget. Kalau Nabi ngasih hadiah, jadi Nabi nggak marah aja udah salah. Itu ya bedanya ya. Untung kita bukan Nabi. Ini cerita yang enak diceritain tapi nggak enak dipraktekin. Ya, sekali lagi ini cerita yang enak diceritain tapi
nggak enak Dipraktekin. ya. Nah, jadi Nabi itu akhlaknya nggak baik. Nabi itu akhlaknya bukan baik. Nabi itu akhlaknya di atas akhlak yang terbaik. Jadi Nabi itu kalau akhlaknya baik salah. Akhlaknya Nabi itu bukan baik. Akhlaknya Nabi itu di atas akhlak yang terbaik. Ngerti apa enggak? Gitu ya. Nah, dan supaya kita bisa ngukur bahwa akhlak Nabi itu berada di atas akhlak yang baik, maka Nabi itu harus menjadi manusia biasa. Kalau enggak, kita nggak bisa muji Nabi. Kalau dia malaikat ya wajar aja nggak marah, malaikat kan gitu. Tapi Nabi menunjukkan diri sebagai bashar, manusia biasa. Yang bisa lapar, yang bisa marah, yang bisa ngantuk, yang bisa capek. Nabi. Ya, seperti kita. Maka Nabi pagi itu ke pasar. Maka kata orang-orang kafir, yamshuna fil aswaq. Nabi kok jalan di pasar? Nabi mah ditandu sama malaikat harusnya. Nabi di pasar begitu tuh. Nabi aja ke pasar, apalagi kiai kan. Ya. Nah. Nabi ke pasar, wapres juga ke pasar sama. Ya. Nah. Itu Nabi ya. Jadi berada di atas akhlak yang baik. Sekali lagi ya. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Jadi standar akhlaknya itu standar ketuhanan, bukan lagi SNI ya. Akhlaknya itu bukan lagi SNI, di atas standar SNI. Ya, standar nasional. Nah, satu ketika Nabi Muhammad SAW, jadi ada orang minta bantuan ke Nabi. Ini cerita yang enak diceritain, nggak enak dipraktekin. Jangankan Pak RT, Ustadz juga susah meraktekinnya. Ada orang ke Nabi minta sesuatu, minta bantuan. Orang Arab, orang Baduy. Dikasih sama Nabi. Begitu dikasih sama Nabi, dia bilang kurang. Orang dikasih, bilangnya kurang. Enaknya diapain? Pak, minta duit dong. Nih, yah kurang Pak, segini mah. Coba gimana? Enaknya diapain? Nah, ini cerita yang enak diceritain, nggak enak dipraktekin. Untuk tahu betapa jauhnya kita kepada Nabi itu jauh. Ya. Bayangin kita ngasih dihitung. Tolong saya dong Pak. Ya udah nih. Ya segini. Coba gimana enaknya tuh. Tapi tidak dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, lalu ngambil semua yang dimilikinya, lalu memberikan kepada orang itu. Lalu Nabi bilang, dalam satu hadis yang sahih Nabi bilang, aku nggak pengen ada orang yang datang kepadaku, lalu dia keluar. Ini silakan dipraktekin kepada orang sini, karena saya nggak tinggal di sini. Saya kan nggak tinggal di sini ya. Ini praktekinnya ke orang sini. Aku nggak pengen ada orang datang kepadaku minta bantuan, lalu dia keluar. Wa fi qalbihi alayya syai'un, dan di dalam hatinya ada dongkol kepadaku. Aku nggak pengen. Karena kalau orang itu dongkol ke Nabi itu bahaya.
dikepret sama malaikat. Kalau nabinya nggak apa-apa. Kalau orang dongkol ke nabi sialan tuh kan dikepret sama malaikat. Aku nggak pengen ada orang keluar dari tempatku wa fi qalbihi alayya syai'un. Di dalam hatinya ada rasa nabi gitu amat sih. Nah, kalau kamu begitu ke saya wajar. Emang saya bukan nabi kan? Ya. Itu ibaratnya pinjam duit sama Pak Ustadz. Pak Ustadz pinjam duit berapa? 1 juta. 200 mah ada nih. Mau Ustadz 200 coba tuh. Ustadz, dosen, doktor 200 gimana? Ya. Enakan diapain tuh? Enakan diapain? Hah? Kubur hidup-hidup enak. Ya. Tapi tidak dengan Nabi. Aku nggak pengen ada orang, silakan dipraktekin kepada orang sini. Karena saya pulang habis ini soalnya. Aku nggak pengen ada orang datang kepadaku wa fi qalbihi alayya syai'un, di dalam hatinya keluar dongkol kepadaku. Datang kamu ke tempat saya nih, ya kan? Jauh-jauh dari BPI. Aku nggak keluar, boro-boro biskuit. Aku aja nggak keluar. Kira-kira kamu pulang, Ustadz pelit amat ya. Aku aja nggak keluar. Tuh, wa fi qalbihi alayya syai'un. Dalam hatinya ada apa tuh? Dongkol. Nah, itu orang keluar, tahu nggak? Itu orang keluar senyum aja. Ya. Dia pulang ke rumah. Orang Baduy kan? Orang Baduy. Dia bilang begini, dikasih pengumuman lagi kan, nyebelin kan. Pengumumannya begini. Weh, masuk Islam, masuk Islam. Ini cerita beda sebenarnya ya. Weh, masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Ada orang yang namanya Muhammad. Manusia yang kalau ngasih nggak takut miskin. Jadi pulang-pulang dia bawa 100 kambing. Weh, aslimu, masuk Islam, masuk Islam. Kenapa? Ada manusia yang kalau ngasih nggak kenal miskin. La yakhshal faqr. Itu Nabi. Enak diceritain, Nggak enak dipraktekin. nggak enak dipraktekin. Masalahnya bukan takut miskin, Ustaz. Ini aja udah hampir miskin nih kita. Di jurang. Ini salah dikit kita udah miskin nih, Ustaz. Itulah Nabi. Ini enak deh. Maka jangan gampang ngomong al sunnah dari Hong Kong apa? Ngerti nggak sih jarak dia sama Nabi itu kayak apa? Orang tuh datang ke Nabi, pulang-pulang dia ngasih pengumuman, broadcast ke teman-temannya. Masuk Islam lah kalian. Kalau kalian kenal orang yang namanya Muhammad, dia adalah manusia yang kalau ngasih nggak takut miskin. Ini lihat, aku bawa kambing ini 100. Bayangin, kita mendingan nggak dikenal lah daripada orang datang ngutang mulu. Capek dikenal orang. Dikenal orang duit banyak, tuh orang nggak ngutang, minjem, ada aja weh. Tiba-tiba saudara dah pokoknya. Tiba-tiba saudara. Nih kamu nih lagi kumpul-kumpul sama temen, kasih duit tiba-tiba aman. Itu besok ada yang japri, minjem duit dong, begitu tuh. Auto. Yang jadinya kita ngasih, pengen ngasih jadi kesel ya, gara-gara diminta. Itulah manusia. Jadi jangan gampang ngomong. Di sini mah kajiannya sunnah dari Hong Kong. Coba deh tes. Ya, bisa nggak kita jadi sepertiga orang yang nggak takut miskin gitu kan? Kalau Nabi kan layak syal fakr. Fa inna Muhammada, karena sesungguhnya Muhammad kalau ngasih layak syal fakr, nggak takut fakir. Kayak nggak ada kamus miskin gitu. Ya, enggak. Ya.
Ada kiai yang biasa kiai salam tempel gitu kan ya, salam tempel kasih amplop. Lagi ada tamu nih, ngobrol, salam tempel, amplop. Begitu tamunya mau pulang nih, tadi nih salam tempel nih, sekian nah, lu setengah gua setengah gitu. Ya. Nah, la yakhshal faqra, itu Nabi. Itu untuk tahu betapa sulitnya untuk kita ngaku ngikut sunnah Nabi. Sulit. Kalau tembang jenggot dipanjangin, atlet MMA juga bisa. Musuhnya Khabib siapa tuh? McGregor jenggotnya panjang. Bisa dia, nggak perlu syahadat. Untuk tahu betapa untuk ngaku kita tuh sunnah tuh malu kita. Tapi kan kita nggak ada pilihan kecuali berusaha ngikutin sunnah. Tapi untuk ngaku saya ini melakukan sunnah jauh, percaya dah. Ngaku aja dulu udah. Susah. Kita tuh ngikutin sunnah yang sesuai sama diri kita aja. Yang sesuai aja kita ngikutin sunnah itu. Emang lagi pengen kurus, puasa Senin gitu aja. Bahasa Daud. Iya, emang lagi pengen kurus gitu. Emang lagi ada hajat, sedekah, lagi ada hajat aja emang. Itu ya. Susah, sangat susah. Nah, jadi jangan ngaku-ngaku kita tuh paling apa? Gitu ya. Sulit, sangat-sangat sulit. Jauh betul. Tuh, kalau mau ngeliat sunnah Nabi yang sejati itu kayak begitu. Itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya mungkin ada orang-orang yang memang sudah melatih dirinya mencapai kelas-kelas yang sangat-sangat sulit. Ada. Tapi itu latihan yang sangat berat. Sangat berat. Ya, sangat berat. Manusia mana yang kalau ngasih orang semua yang ada di kantongnya itu manusia mana? Manusia mana? Ya, itu berat. Apalagi ngaku sebagai keluarga Nabi, itu harus lebih begitu tuh. Ya, nah ini yang sangat disayangkan, yang sangat disayangkan. Jadi semua orang klaim dekat sama Nabi, keluarga Nabi, orang dalam Nabi. Ya, tapi kalau diurai mana yang mirip Nabinya di sebelah mana? Gitu ya. Kapan Nabi doain orang su'ul khotimah tuh kapan? Nggak ada. Ya. Nah, itu Nabi itu apa? Tahap bafilah. Nabi itu mencintai orang karena Allah. Jadi Nabi itu nggak butuh alasan untuk cinta sama orang. Alasannya hanya satu, karena itu adalah hamba Allah. Udah selesai. Nabi itu. Nabi itu nyuapin orang Yahudi yang ngata-ngatain Nabi, menghina Nabi setiap hari. Alasannya apa? Ya karena Allah udah. Karena Allah memerintahkan untuk rahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, yang di langit akan mencintai kalian. Ini cerita yang enak diceritain, nggak enak dipraktekin. Itu namanya la'ala khuluqin azim. Betapa tingginya akhlak Nabi itu, di atas standar akhlak Nabi itu. Nah, wa amal ukhwah, lanjut baca dah. Adapun tentang persaudaraan dan persatuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ali Imran 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Anfal 63.
Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan ahasinukum akhlaqan almutta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang-orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, yang lembut perangainya, yang mau bersatu dan dipersatukan. Nah, sampai situ dulu. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Jadi kenapa kita bersaudara? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bersaudara karena Allah lah yang mempersaudarakan kita. Persaudaraan yang kita nikmati, yang kita rasakan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah. Allah yang mempersatukan hati kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kalian gak akan bisa dengan segala kekayaan kalian membuat manusia bersaudara tuh gak bisa. Yang bikin manusia bersaudara tuh siapa? Allah. Sekaya-kayanya kita tidak bisa mempersaudarakan orang. Kalau dengan kekayaan kita menyatukan orang, itu bukan persaudaraan. Itu semua orang emang cari kesempatan. Ya. Ya emang ada duitnya kan? Nah, ketika yang diinginkan sudah nggak didapatkan, ya oposisi. Kalau yang diinginkan bisa didapatkan, koalisi kan gitu kan. Jadi orang bersaudara karena Allah. Allah yang mempersaudarakan hati manusia. Nah, inna akrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqo, yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di akhirat adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak bilang yang paling dekat denganku yang paling banyak umrohnya. Nabi nggak bilang yang paling banyak, yang duduknya paling dekat denganku adalah yang paling banyak sholatnya. Nabi nggak bilang. Misalnya sholat wajib ya, laksanakanlah sholat wajib itu. Yang paling dekat dengannya tempat duduknya, kata Nabi, adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nabi nggak bilang. Tapi hafal Qur'an itu bagus. Yang paling dekat dengannya tempatnya nanti denganku adalah yang akhlaknya paling baik. Nah, seharusnya sholat itu membuat akhlaknya semakin baik, hafalan Qur'annya juga membuat akhlaknya semakin baik. Seharusnya, idealnya begitu. Jadi bukan kita menafikan religiusitas. Ini bedain ya. Ada orang yang ketika berbicara itu mazhabnya tuh skeptis. Skeptis itu yang benar-benar tuh malah disalahin. Percuma sholat kalau kayak gitu. Mendingan gak sholat tuh skeptis tuh namanya. Nggak boleh itu kayak begitu. Ya sholat tetap harus lah. Maling sholat, bagus nggak? Bagus. Tapi masih maling. Ya malingnya aja urusin, sholatnya jangan. Terus si maling bilang, sholat lu. Ah, lu maling lu. Sholat. Lah, emang maling nggak boleh nasihatin orang sholat? Hah? Boleh. Gimana sih? Nah, karena bapakmu maling ya, udah nggak usah sholat lah. Ya 2 kali dosa kan. Lalu keluar tuh ucapan, ngapain sholat kalau masih maling, mendingan jangan sholat. Itu namanya skeptisme. Ini banyak sekarang di apa? Yaitu apa? Influencer misalnya. Buat apa pakai jilbab kalau masih akhlaknya kayak begitu? Skeptis tuh namanya. Ya tinggal di ini aja lah. Tinggal di upgrade supaya setelah pakai jilbab akhlaknya bagus, udah gitu aja. Jangan salah-salahin yang bener gitu. Yang bener itu jangan disalahin. Itu namanya mazhab skeptis, ngerti nggak? Yang bener tuh disalah-salahin gitu loh.
Jadi salah 2 kali kan? Nah, bapakmu ini kan copet nak, kau rampok ya nak, itu gimana? Terus kalau bapaknya bilang, nak bapakmu ini kan nyopet nak, kalau bisa kau jangan nak. Terus anaknya bilang, wah bapak aja copet, ngomong begitu. Ya, jadi dosa 2 kali lah. Udah copet nyuruh orang rampok lagi. Jelas? Jelas. Qaulun hak. Perkataan yang hak itu tetap hak walaupun diucapkan oleh orang yang nggak hak. Ngerti nggak? Nggak bisa dirubah itu. Orang nggak sholat lalu dia bilang sholat, iya tetap bener itu. Walaupun nggak pantas dia. Ya, walaupun nggak enak kita dengernya dari dia gitu. Ya, dongkol aja dengernya gitu. Ya tapi itu bener. Itu namanya skeptis. Itu namanya. Nah, jadi kita bukan bilang Nabi yang paling dekat dengan Nabi adalah yang bukan yang paling banyak baca Qurannya. Bukan berarti baca Quran percuma. Iya nggak percuma lah. Karena seharusnya dengan baca Quran itu akhlaknya jadi baik yang menyebabkan dia dekat dengan Nabi. Jadi jangan disalahin. Oh, cuma lo baca Quran, dengan gak usah baca Quran, ya nggak baca beneran dia. Udah emang males dapat dalil lagi ya udah. Sempurna ada, ya. Yang paling bagus akhlaknya. Ya. Nah, jadi indikator keislaman itu apa? Indikator keislaman itu yang pertama yang wajib-wajib. Yang kedua akhlak. Akhlak itu tadi samroh, buah ibadah. Jadi kalau mau ngelihat ibadahnya itu ada hasilnya apa enggak, lihat akhlaknya. Ya, lihat akhlaknya. Nyuruh orang sholat itu seringkali lebih gampang daripada ngenyangin perut orang. Nyuruh orang sholat kan nggak modal ya. Disuruh aja, sholat yuk, selesai. Tapi ngenyangin perut orang butuh duit. Ya, ngenyangin perut orang, akhlak yang baik. Udah, semangat beli martabaknya ya. Ya bisa jadi, aduh duit gua segini-gininya pakai beli martabak lagi. Bisa jadi kan. Cari dah tuh mana martabak yang paling murah. Di sini 26, di sini 22 nih, cocok. Bisa jadi. Udah langganan. Luar 2, 1 aja bang. Takdul. Telur puyuh bet. Banyakin call-nya aja bang gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, habis ngaji ada martabak itu, masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah. Di mana ada ngaji ada martabak? Jarang-jarang loh, bener. Cuma di sini, bener. Masya Allah, itu akhlak yang sangat luar biasa. Menanggung aja gitu. Oke. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Nah, di sini Nabi memperjelas yang disebut ahasinukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya di antara kalian itu adalah yang hatinya saling terpaut. Hatinya saling terpaut tuh kayak bagaimana? Rumusnya gampang, ngucapinnya gampang maksudnya. Tapi untuk praktekinnya susah. Rumusnya itu tadi,
Perlakukan orang sebagaimana kita ingin Diper. diperlakukan. Udah segampang itu. Kita pengen nggak kalau bertamu nggak pulang-pulang tuh nggak aus gitu. Maka jangan orang bertamu ke rumah kita pulang-pulang masih aus. Kita nggak pengen bertamu ke rumah orang 2 jam perut lapar. Maka jangan orang bertamu ke rumah kita pulang-pulang Lapar. masih lapar. Kan segampang itu. Ngucapinnya gampang ya. Jadi ngukurlah ke diri kita itu. Ya. Nah, itu. Jadi Nabi itu azizun alaihi ma'anittum. Yang bikin orang tuh susah, Nabi ikut susah jadinya. Yang bikin orang tuh menderita, Nabi ikut menderita. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kunci kesuksesan dakwah Nabi itu yaitu. Ini sangat berat. Ya khususnya di pundak para dai-dai ini sangat berat. Ya. Nabi itu bukan karena Nabi punya dalil akhlak argumennya tinggi, enggak. Nabi itu enggak perlu ngomong orang bisa masuk Islam kan. Nabi itu manusia yang orang tuh enggak perlu berdebat orang bisa masuk Islam. Orang Yahudi meninggal digotong. Nabi lewat, Nabi sama sahabat ada majelis. Orang Yahudi lewat lagi digotong, mati ya. Nabi berdiri. Sahabat yang lain nggak diri. Nabi diri, ngasih penghormatan. Sahabat nanya, itu orang Yahudi Rasul. Apa kata Nabi coba? Enak diceritain, nggak enak dipraktekin. Apa kata Nabi? Itu orang harusnya masuk Islam. Berarti aku gagal. Sampai begitu tuh Nabi. Ya. Aku ya. Apa tuh? Sakit hatiku. Orang itu nggak bisa masuk Islam, aku sakit hatiku. Sehingga dia matinya dalam Yahudi. Lolos dia. Jadi umatku dia lolos. Kayak begitu. Ya. Sekarang kita berada di satu zaman yang sholat aja masih dikafir-kafirin itu. Ya. Udah sholat nih masih kafir aja kita. Masih dibilang musyrik, masih dibilang kafir aja. Ya. Itu Nabi. Itu yang disebut Raufur Rahim. Nabi itu bukan punya sifat kasih sayang. Nabi itu adalah kasih sayang itu sendiri. Kalau Nabi punya sifat kasih sayang itu kadang kasih sayang, kadang enggak. Nabi itu bukan orang yang punya sifat kasih sayang. Nabi itu adalah rahmat itu sendiri. Rahmat itu adalah Nabi, Nabi itu adalah rahmat. Nabi itu bukan pelaku rahmat. Nabi itu adalah rahmat. Nah, sebagaimana iblis itu bukan pelaku kejahatan, iblis itu adalah kejahatan itu sendiri. Kalau pelaku kejahatan itu kadang jahat, kadang nggak jahat. Iblis itu ya udah pasti jahat. Itu adalah kejahatan itu sendiri. Ya. Nah, itu Nabi Muhammad SAW adalah rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi gimana orang nggak bertekuk lutut sama Nabi? Ini ya. Ya. Lanjut. Waqala al-mu'minu ilfun alifun maklufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu. Orang mukmin itu satu dan dipersatukan. Tidak ada kebaikan di dalam diri orang yang tidak mau bersatu dan dipersatukan. Hadis riwayat Ahmad. Oke, lanjut. Man aradallahu bihi khairan
razaqahu khalitan sholihan khalilan salihan. in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, Dia akan menganugerahkan kepadanya teman soleh yang akan mengingatkannya apabila dia lupa dan membantunya apabila dia ingat. Oke. Hadis riwayat Abu Daud. Al mu'minu alifun ma'lufun. Mukmin itu saling terpaut antara satu sama lain. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan yang bagi orang yang tercerai berai. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tercerai berai. Ya. Nabi SAW bersabda, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan. Siapa orang yang Allah hendaki dia menjadi hamba yang baik. Ciri orang yang Allah pengen orang itu jadi orang baik. Cirinya, dia dikasih teman yang baik. Ciri orang yang Allah pengen dia jadi orang yang baik adalah dia dapat teman yang Baik. Followernya baik, yang di follow juga baik, circle-nya baik, ya. Gue pengen ngutang nih di pinjol misalnya. Temennya baik, temennya bilang kalau nggak butuh mah jangan. Kalau cuman buat makan mah jangan. Seadanya aja. Kalau nggak perlu-perlu amat mah jangan. Temen yang baik. Gue pengen ngutang nih di pinjol, temen yang nggak baik. Wah, gue aja udah banyak. Santai aja. Malah ngadu dia. Ngadu nasib. Ya. Gue pusing nih punya utang nih. Berapa utang lo? 2 akun. Ya gue aja 4 biasa aja. Bagus. Kredivo dan aku. Aku laku. Easy Ya. di cash. Home kredit. Letter. Ya, jadi sekarang cek circle-nya. Dikasih temen yang soleh apa tidak? Cirinya temen yang soleh, kalau lupa temennya ngingetin. Kalau udah inget temennya nolongin. Itu cirinya. Ya, kalau lupa temennya ngingetin, kalau udah inget temennya nolongin untuk melakukan perbuatan baik. Temennya mendukung. Itu ciri teman yang baik. Ya. Nah, kalau dia dapat teman yang kayak begitu, berarti itu juga ciri Allah pengen dia menjadi hamba yang Baik. baik. Ya. Nah, kira-kira grup kita isinya apa tuh? Teman kita. Isinya khalilan solihan atau tidak? Ya. Maka 2 dalam rumus kita bergaul. Kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh, kita tidak influence, kita nggak punya posisi di tengah orang-orang yang tidak baik, lebih baik nggak kenal sekalian, kecuali bisa punya pengaruh di situ.
ya, kecuali punya pengaruh yang bisa orang itu apa? Yang bisa orang itu terinspirasi dengan dia. Kalau malah dia yang terpengaruh, mendingan pergi aja. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, man akhan fillahi ta'ala rafa'ahu Allah ta'ala darajatan fil jannah la yanaluha bi syai'in min amalih. Siapa yang mempersaudarakan saudara karena Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya di surga, dan itu adalah derajat yang tidak bisa didapatkan dengan amalan apapun. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Ya, coba. Ini hanya dengan rumus ini, hanya dengan rumus mempersaudarakan orang beriman itu, selesailah banyak masalah itu selesai. Orang muhajirin datang dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa. Rumah ditinggal, harta ditinggal, toko ditinggal, tanah ditinggal, kontrakan ditinggal, semua ditinggal. Nmax ditinggal, PCX ditinggal, Aerox. ya. Nah, X7. tinggal semuanya. Nah, miskin, nggak punya apa-apa ketika ke Madinah. Nyampe di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Dipersaudarakan. Misalnya yang dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Rabi', siapa? Ya, orang Madinah. Ya, Abdurrahman bin Auf dengan Rabi' dipersaudarakan. Ya. Dipersaudarakan. Jadi orang kaya nanggung satu orang miskin. Beres kan urusan kan? Kalau kita punya makanan satu piring. Kita punya makanan satu piring. Jatah kita satu porsi. Kita belah, setengah buat orang, setengah buat kita. Mati apa enggak tuh kita tuh? Mati enggak? Enggak. Kalau kita punya minuman satu gelas, jatah minuman buat kita, setengah buat orang, setengah buat kita. Mati enggak kita? Enggak, tapi nyelamatin satu nyawa. Dan kita enggak mati. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa banyak orang mati? Karena satu orang ngambil jatah 100 orang. Allah. Ada orang yang makan satu hari 30.000, 3 kali makan 5 orang. Ada orang yang makan satu hari 3 juta sendirian. Berapa jaraknya? 100 kali lipat. Ada nggak makanan 1 juta? Ada, namanya telur ikan. Apa namanya ya? Kaviar. Kaviar. Ya, bukan telur ikan bandeng ya. Nah, 1 juta tuh, 1 sendok. Enakan bubur sumsum padahal. Pacar Cina tuh. Lebih gede lagi. Nah, itu yang bikin bangkrut itu. Satu orang, satu piring, kata Nabi, ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfi arba'. Makanan satu orang cukup 2 orang, makanan 2 orang cukup 4 orang. Beres kan? Kesenjangan beres. Kemiskinan beres. Beres. Itu ya. Nah, akhon fillah, mempersaudarakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan saya ngasih dia makan? Feedbacknya buat saya apa? Enggak ada. Feedbacknya adalah ini perintah Nabi. Allah, perintah Nabi, perintah Allah, perintah syariat. Udah, itu alasannya. Itu namanya akhon fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada, feedbacknya enggak ada. Kaum Ansor itu
nggak pernah dapat feedback harta, nggak pernah. Bahkan ketika satu perang, kalau nggak salah perangnya perang Yarmuk kalau nggak salah, kalau tidak salah nanti kita cari lagi, itu dapat harta rampasan banyak banget. Atau perang Hunain itu dapat perang rampasan banyak banget. Tapi harta rampasan yang banyak itu Nabi ngasihnya ke siapa? Nabi ngasihnya itu ke orang yang baru masuk Islam, kaya lagi. Abu Sufyan tuh baru masuk Islam, kaya lagi, dikasih 100 unta. Udah baru masuk Islam kemarin, kaya, dikasih unta. Orang Ansor yang nyelamatin Nabi, yang nyambut Nabi, membela Nabi, siap mati untuk Nabi, nggak dikasih apa-apa. Itu feedbacknya untuk orang Ansor tuh kayak gitu. Itu feedback untuk orang Ansor nggak pernah dapat bayaran. Itu juga nggak masuk ke dapur Nabi, itu nggak ada yang masuk ke dapur Nabi itu. Istri-istri Nabi juga nggak dapat, nggak. Ya. Sehingga orang bisik-bisik tapi nggak berani ngomong langsung. Nabi bagaimana sih ini? Ada satu yang teriak, itu tuh orang Baduy, ya, jidatnya hitam. Ini ceritanya bener ini soalnya. Kepalanya botak, namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisir. Ya adilu ya Muhammad, adil dong Muhammad, gitu tuh dia bilang tuh. Ada yang botak? Iya, bisa pas lagi. Badannya. Ya. Asal Banyuwangi. Misalnya ciri-cirinya disebutin. Adil ya Muhammad, Muhammad adil dong, tuh dia bilang begitu tuh. Sesongong-songongnya orang. Ya. Rasul kalau ya gampang ya. Kalau bukan aku yang adil, siapa yang adil? Kalau aku Muhammad nggak adil, siapa yang adil? Nah, kaum Ansor sebenarnya ada ini juga, ngeluh juga, cuma nggak berani ngomong. Nanti ngomongnya diwakilkan kepada Anas bin Malik. Ya, kenapa kita yang sudah bela Nabi dari awal nggak dikasih apa-apa? Itu orang kaya baru masuk Islam kemarin dapat 100 onta, enak amat. Nah itu sampai akhiran nanti Nabi ngumpulin tuh orang-orang itu. Ansor, sini Ansor. Ini panjang khutbahnya dan luar biasa. Kita ambil ujungnya. Nabi bilang begini, mereka pulang bawa kambing, mereka pulang bawa kuda, kalian pulang bawa Nabi. Mau ditukar? Yarji'una bisyat, mereka pulang bawa kambing, kalian pulang bawa Nabi. Mau ditukar itu, mau ditukar itu. Seandainya orang Mekah melewati satu lembah, orang Madinah melewati satu lembah, aku akan pilih lembah yang dilewati orang Madinah. Itu mau ditukar itu. Ya. Insalaku wadian wasalaktum wadian lasalaktum masalaktum. Aku akan melewati lembah yang kalian lewati. Ya, barulah di situ kaum Ansor itu apa? Ya, apa ya? Itu
Ya mungkin nggak ada yang lebih menyedihkan selain untuk kaum Ansor selain jawaban itu. Nabi mau ditukar sama kambing, gitu ya. Dan hikmah keduanya adalah kelas kalian itu kelas Ansor, kelas nolong, jangan turun derajat. Jadi orang yang udah biasa nolong jangan turun derajat. Itu repotnya mempertahankan klasmen tuh repot. Kalau kita udah biasa nolong orang, satu ketika kita lagi butuh, jangan berharap ditolong balik, turun kelasnya. Repot kan? Degradasi kita. Kaum Ansor tuh udah biasa nolong. Nabi butuh apa ditolong, kaum Ansor. Kalau hari itu kaum Ansor milih harta, maka kaum Ansor turun derajatnya, nggak disebut kaum Ansor lagi. Jadi orang yang udah biasa nolong, pertahankan derajatnya di situ, jangan diturunin. Gitu ya. Nah pertanyaannya siapa yang mau jadi Ansor? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan silakan. Sedikit. Ini mungkin kayaknya agak keluar dari pembahasan. Mungkin pertanyaannya ini, Ustaz. Bagaimana kita merespon kasus-kasus yang mungkin kalau dari undang-undang negara di bawah umur ya, tapi kalau dari usia balik mungkin sudah balik, anak-anak yang sudah balik gitu tapi masih underage di bawah undang-undang negara, tapi kriminalnya udah luar biasa dan saat ini sangat banyak terjadi gitu. Tuh gimana, Ustaz, dalam pandangan agama untuk mengatasinya? Kita samakan aja atau gimana? Ya. Kalau pakai mazhabnya Nabi Khidir, bunuh anak kecil. Laqiya gulaman faqatalah. Gulam itu anak umur 10 tahunan. Berarti SD, belum tamat. Ketemu Nabi Khidir, sama Nabi Khidir kepalanya dipelintir mati. Di akhir Nabi Khidir jelasin, anak ini kalau udah gede nyusahin orang. Ketika anak itu dibunuh, orang tuanya bilang, kenapa anak saya yang dibunuh, nggak dosa, nggak bersalah, anak saya yang dibunuh. Kejam yang bunuh. Anak itu kalau hidup sampai gede, orang tuanya akan bilang, tahu begini gua bunuh loh. Jadi kalau pakai mazhab Nabi Khidir, beban keluarga bunuh aja. Kecil beban keluarga, gede beban negara. Mati beban agama. Mendunia dah tuh beban tuh. Prestasi global. Beban dunia. Dunia akhir. Ya, itu mazhab siapa? Mazhab Nabi Khidir. Masalahnya kita nggak tahu udah gedenya nih orang jadi apa. Apalagi kita umatnya Nabi selalu berharap orang itu Baik. Selama dia belum mati ya belum finish, belum end. Ya, belum final. Tapi itulah mazhabnya Nabi Khidir. Kalau kita bisa membuka tirai kegaiban, wah ini udah gede nyusahin anak, udah bunuh aja dari kecil. Masuk surga dia tuh. Masuk surga dia kan. Dibunuh kecil, masuk surga kan dia. Ya. Tapi masalahnya membunuh itu harus pakai wahyu. Itu masalahnya. Ya. Jadi itu nggak bisa dilakukan kecuali oleh seorang nabi. Nah, manusia dalam syariat Nabi Muhammad mendapatkan taklif beban hukum sejak akil balik. Kalau belum akil balik, maka dia tidak terkena beban hukum. Apakah umur 10 tahun sudah masuk akil balik? Yang bisa memastikan, kalau agama itu pakainya ihtilam, tapi nggak semua orang mimpi.
Apakah perempuan sudah masuk akil balik? Medis bisa jadi bantuan untuk menentukan orang itu sudah akil balik atau belum. Masalahnya balik dengan akil kadang-kadang nggak ini. Ya akilnya akil standar aja. Akilnya tuh akil orang waras biasa aja gitu. Karena kalau pakai akilnya tuh kelasnya tinggi, dia tuh pandai. Anak sekarang itu baliknya cepat, akilnya tuh lama. Akilnya tuh ntar 20 tahun deh baru mikir. Otak itu baru jalan 20 tahun. Sebelum 20 tahun itu apa namanya ya? Goblok. Jadi fisiknya tuh kayak orang gede gitu, ngerti nggak? Karena makanan kan? Karena makanannya. Ini makanan 3 kali makan 3 kali sehari itu kan katanya ciptaan Yahudi. Makan tuh aslinya 2 kali. Jadi karena makanan ini banyak, jajanan banyak, vitamin banyak, jadi orang tuh secara fisik cepet apa? Gede. Cepet gede. Otaknya itu tuh nggak gede-gede. Otaknya tuh masih bocah. Jelas apa nggak? Jelas. Badannya seperti orang dewasa, otaknya anak kecil. Kalau Conan kan badan kecil, otak gede ya. Detektif Conan, ngerti nggak? T. Nah, kalau ini badan dewasa, otak kecil. Badannya besar. Kecil. Gitu ya. Jadi balik dia di umur 13, akilnya umur 20. Maka begitu di kelas mahasiswa suruh diskusi pelanga, pelongo. Karena saya ngajar di mahasiswaan. Ya. Berkali-kali saya bilang baca yang banyak biar bisa diskusi. Siapa yang mau tanya? Diem semuanya. Siapa yang mau respon pertanyaan? Diem semuanya. Ini akilnya tuh lama gitu loh. Mikirnya tuh lama gitu. Nah itu ya. Jadi bisa minta bantuan medis untuk memastikan tuh akilnya tuh kayak bagaimana, standarnya tuh kayak bagaimana. Sejak itulah dia taklif kena beban hukum. Oke, secara umum aja umur 13, 15 rata-rata sudah akil balik. Gitu ya. 13 hingga 15 tahun perempuan sudah menstruasi. Masuk SMA kan? Sudah menstruasi. Atau di ujung kelas 9 ya. Menstruasi. Atau masuk 1 SMA, menstruasi. Laki-laki sudah akil balik. Sejak itulah dia terkena beban hukum, wajib sholat, nyolong, potong tangan. Lalu kelas 2 SMA bunuh orang. Maka secara hukum Islam kisos dia. Yang jadi masalah, undang-undang kepemudaan bilang pemuda itu umurnya sampai 30 tahun. Di bawah 18 tahun, di bawah umur. Baru dibilang dewasa, itu di atas 18 tahun. Maka rekrutmen geng motor, gangster itu di bawah 18 tahun. Supaya kalau bunuh orang, nggak dipenjara. Itu bodohnya negara ini kan. Udah tahu itu jadi apa? Jadi apa? Jadi modus. Ya. Ya. Nah, itu juga diberlakukan dalam pernikahan. Di bawah 18 tahun dianggap pernikahan di bawah Umur. Di bawah umur. Gitu ya. Sebelum 18 tahun nggak boleh punya KTP. Minimal banget umur 17 tahun misalnya. Anak di bawah itu disuruh kerja, eksploitasi anak tuh namanya. Tetapi dalam Islam sesungguhnya itu sudah dewasa dan terkena beban hukum. Ya, kalau dari sisi Islam maka anak yang seperti itu membunuh orang
maka dia harus dikisos. Kisos, bunuh lagi. Itu tawuran tuh, tangan orang ditebas-tebas lagi tangannya. Hakim yang nebas, pakai algojo. Bukan korban yang nebas. Kalau dia dimaafkan, bayar diat, denda 100 unta kali 30, berarti 3 M. Ya, harus itu. Itu hukum Islam. Jadi bagaimana? Ini nggak terjadi seperti itu. Negara tuh seperti itu. Karena negara ini ada yang ngatur, wahisabuhu Allah, biar Allah yang hitung mereka itu. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ketok palu itu yang bertanggung jawab di akhirat. Ya, dia tutup mata bahwa ini sudah jadi modus operandi. Dia tutup mata kayak begitu, nggak dipikirin ulang. Ya, orang kalau bikin legislasi itu kan pertimbangannya nguntungin partainya nggak, nyusahin partainya nggak. Itu yang dipikirkan begitu. Jadi kalau kan undang-undang kan 1 tahun yang dibahas banyak, dipilih sama dia. Ini mah nggak penting-penting banget nih untuk partai kita. Ini yang penting nih. Itu yang dibahas sama dia tuh. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab. Kita rakyat jelata, itulah untungnya jadi rakyat jelata. Modalnya doa doang. Ya udah, wa hisabuhu 'alallah. Hisabnya nanti Allah yang atur. Gitu ya. Demikian. Ada lagi nggak? Nggak ada? Cukup? Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Diberikan niat yang ikhlas, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Di antara kita yang sakit Allah angkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, rezeki yang luas, halal dan barokah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.